Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, rahimakumullah. Bersyukur pagi hari ini kita dapat silaturahim dalam rangka untuk kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan insya Allah bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin, terutama sekali aktivis majelis. Kita juga berdoa mudah-mudahan para orang tua kita, sanak keluarga teristimewa, guru kita yang mulia Ustadz Hadis keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan kawan-kawan yang bertugas di tempat yang mulia sejuk ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini alhamdulillah, walaupun dalam suasana keterbatasan, kita masih dibatasi dengan situasi yang kurang kondusif. Wabah virus COVID-19 membuat kita ini ruang gerak kita ini dipersempit, terutama sekali di dalam penyebaran dakwah, majelis dan lain sebagainya. Tapi kita tetap semangat, istiqomah. Kita tidak boleh lari dari majelis, tidak boleh lari dari ilmu. Dan ilmu itu tidak cukup dengan ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ikramul ulama, ikramul masyayikh, ikramul habaib, ikramul asatidzah. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita ini memuliakan guru-guru teristimewa Ustadz Hadi, Ustadz Dwi, dan kebetulan Al-Fakir, juga alumni Arya, Ustadz-Ustadz yang sudah dipanggil oleh Allah yarhamhum. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan walaupun dalam suasana yang sangat memprihatinkan. Ini virus yang menghantui seluruh manusia, negara, tidak terkecuali di Indonesia, tidak terkecuali di Palembang. Belum banyak majelis yang dibuka karena memang kita memikirkan dan memperhatikan kesehatan dari anggota majelis jamaah yang mayoritas banyak syuyukh, ajuz, banyak yang sudah tua. Dan kita yakin suatu saat virus ini, wabah ini pasti berlalu, badai ini pasti berlalu. Dan kita yakin bahwa ini tidak terlepas dari ujian, cobaan. Sebab sudah menjadi sunatullah, hukum alam. Bahasa kami dusun itu natural of law. Setiap orang yang beriman itu pasti diuji tanpa terkecuali. Al-Quran sudah menyatakan ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada satu musibah, wabah, virus, penyakit, bencana yang diturunkan, ditimpakan oleh Allah kepada satu kaum kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang yakin dengan ketentuan ini, Allah memberikan petunjuk hidayah. Karena apa? Karena ini tidak terlepas dari ujian cobaan. Dan ini pertanda bahwa itu Allah itu cinta. Akhir ayat itu ditutup, wallahu bikulli syai'in alim. Atas segala sesuatu Allah itu Maha tahu.
Kalau ada orang yang lulus dari satu pendidikan tidak melalui ujian, itu berarti lulusnya itu diragukan. Cuman ada bae yang lulus dari pendidikan di zaman sekarang ini gelarnya LC, lulusan corona. Kan tetapi kita ini tidak terlepas dari ujian cobaan. Dan itu pertanda bahwa Allah itu cinta dengan kita, khususnya bagi kita umat Islam. Bahkan pernah Nabi menyatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah itu cinta dengan hambanya itu, hamba itu pasti diuji, ujian cobaan. Bahkan tanpa terkecuali para nabi dan rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amthal fal-amthal. Wong yang paling banyak diuji oleh Allah itu, berat ujiannya itu bahkan para nabi dan rasul. Padahal kita tahu sirah sejarah para nabi dan rasul itu. Manonian pribadi, ibadah, keimanan para nabi itu menak dibandingkan dengan kita ini jauh. Ujian yang sangat berat. Kalau kita diuji mah itu mungkin tidak sanggup. Salah satu contoh para nabi itu adalah Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang berat, berpisah dengan keluarga dan kepengen punya keturunan. Pas ada keturunan diberi oleh Allah, disuruh sembelih, karena sudah digambarkan dalam Al-Quran, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka pandur madza tara. Berhubung Ismail ini wong yang soleh, anak yang bagus, anak yang baik, jawabannya itu, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Anak yang sedang lucu-lucunya lahir, itu lahir diperintahkan sembelih. Karena ini perintah Allah, ya sudah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Itu ujian berat. Ada orang tua yang sayang dengan anak, dia nandak juga lagi anak terpisah dengan orang tua. Banyak lagi ujian. Nabi Adam ujiannya terpisah dengan Siti Hawa, padahal di surga dulu kumpul. Itu diuji oleh Allah, turun ke bumi terpisah lama puluhan tahun. Kita dah kuat berpisah dengan orang rumah. Aku pribadi kalau ketinggalkan umroh 7 hari atau 11 hari, pikiran ke orang rumah tu lah. Tak tahu kalau orang rumah mikir ke kita beda. Tak kuat pisah, ujian, cobaan. Padahal Nabi Adam terpisah lama. Nabi Adam di mana, Siti Hawa di mana? Cuman karena kehendak Allah, izin Allah, ketemu dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketemu di Jabal Rahmah. Itu juga yang lain. Nabi Nuh hebat luar biasa, dakwah sampai ratusan tahun. Itu nak diselamatkan dengan kapal, bininya dah melo. Nabi Ayub, itu juga diuji dengan penyakit. Ini menandakan bahwa Allah itu nak ngangkat derajat kita. Sama halnya dengan diuji dengan duit, harta. Banyak orang yang diuji dengan harta tapi tidak lulus. Ikhwan, diuji dengan duit tidak lulus, dia jadi bakhil. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai ke liang kubur. Dihitung, dikumpulkan, dihitung, tapi nanda sedekah. Tapi diuji dengan miskin, lulus. Diuji dengan buntu, lulus. Galak ke masjid, galak dengar ke pengajian. Kalau nak sedekah, cuman karena buntu dah baca sedekah.
tapi diuji dengan harta tak lulus. Banyak. Nah ini 2, 3 atau 4 hari ke depan ini ada hal yang luar biasa untuk kita galau-galau nguji ya, nguji kita ini. Bagi kita yang diberi oleh Allah rezeki, ada sarana untuk kita berkurban. Nah, sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban merupakan salah satu daripada media untuk kita dekat kepada Allah. Bagi ikhwan, bagi pencinta majlis, kawan-kawan yang diberi oleh Allah rezeki, jangan sampai tidak berkorban. Sebab setiap darah yang menetes dari hewan sembelihan korban itu merupakan kebaikan. Setiap helai bulu hewan korban itu untuk menghapuskan dosa dan jadi kendaraan kita di akhirat. Makanya jangan sampai tidak berkorban. Ancaman daripada Nabi, man wajadalahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya rezeki tapi tidak berkorban, jangan dekat-dekat di tempat sholat kami. Artinya tidak dianggap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hari Kamis kita Arafah, hari Jumat kita Idul Kurban, dan kita sama-sama berbagi kepada saudara-saudara kita ini. Dan insya Allah kalau kita menyenangkan hati wong di dunia ini, kesulitan hidup kita di akhirat akan dimudahkan oleh Allah. Ini yang disampaikan oleh Nabi, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba itu banyak memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya yang lemah fisik, lemah ekonomi, miskin dan lain sebagainya. Insyaallah kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.